Aku ingin membawa dia untuk kupersembahkan kepada temanku. Saya dari Lampung, asli penghuni belakang rumah. Aku mau membawa dia untuk kupersembahkan kepada temanku. Jangan, jangan ganggu dia lagi. Pergi. Maafkan kalau ada ini ada salah. Halo, jumpa di channel. Setiap insan pasti mempunyai cerita di setiap kehidupannya. Kali ini Lena Misteri ingin menceritakan cerita yang berjudul Jin Penunggu Makam Belakang Rumah. Sebelum berlanjut ke cerita, alangkah baiknya untuk like, comment, subscribe agar channel ini terus berkembang. Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Namaku Yati, asli Lampung. Sekarang merantau ikut suamiku di daerah Tangerang. Kisah ini aku alami sendiri. Dan menurut pengalamanku, ini adalah pengalaman terhoror karena baru pertama kali aku mengalaminya sendiri. Cerita ini berawal sesudah hari raya kemarin saat pulang ke Lampung dan bersilaturahmi ke rumah-rumah saudara. Tujuan pertamaku berziarah ke makam kedua mertuaku. Ya, suamiku sudah tidak mempunyai orang tua. Mungkin karena di sini aku dan suamiku kurang pengetahuan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang di waktu berziarah. Aku dan suami berziarah dan tiba di makam sekitar jam 3:30 sore. Kita melihat makam mertuaku yang tanahnya sedikit amblas, sehingga aku dan suamiku merapihkan tanah makamnya. Karena kurangnya belajar dalam tata cara berziarah, kita berdoa sebisa kita. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Lekas kita pulang. Di sini yang jadi kesalahan fatal, aku terlalu menyepelekan. Sebenarnya di hari itu aku sedang mengalami datang bulan. Pikirku karena sedikit dan cuma flek, jadi tidak masalah. Setelah pulang dari makam, tiba di rumah sudah memasuki waktu maghrib. Di sini aku dan suami langsung mandi dan bersih-bersih. Pakaian yang dari makam tadi pun langsung kurendam. Kejadian anehnya muncul malam hari, kira-kira setelah waktu Isya. Perutku tiba-tiba merasa sangat sakit minta ampun, seperti ditusuk-tusuk rasanya. Hingga aku coba mengompresnya dengan air panas di dalam botol. Dan anehnya, saat ku tempelkan botol panas itu ke perut, tidak terasa apa-apa di perutku. Seperti air biasa. Di situ aku masih berpikir, biasanya kalau aku sakit perut seperti ini karena makan makanan terlalu pedas. Sekitar 2 jam aku merasakan sakit di perutku. Akhirnya karena tidak tertahankan, aku langsung muntah. Bisa dibilang banyak sekali aku memuntahkan isi di dalam perutku. Setelah muntah, perutku sudah tidak merasakan sakit lagi. Di sini aku tidak berpikir kalau aku terkena gangguan gaib. Sakit perut itu pun terus berulang di hari-hari berikutnya. Sudah 2 minggu mengalami hal aneh ini. Aku sudah bolak-balik untuk berobat, tetapi dokter hanya bilang, "Tidak apa-apa Bu, ini hanya darah kotor. Istirahat yang cukup dan minum obatnya secara teratur." Di sini aku stres karena hampir setiap hari merasakan sakit perut, mual, kepala pusing,
dan pendarahan setiap harinya. Saudaraku menyarankan agar pergi atau sekedar menanyakan ke orang pintar. Bisa disebut orang itu ahli dalam spiritual. Namanya juga ikhtiar ya Ti, ya sebisa mungkin kita coba. Sahut saudaraku. Waktu itu pun aku langsung bertanya ke orang yang ahli spiritual itu lewat kakakku yang berada di daerah Pandeglang. Di kampung kakakku ada orang yang terkenal bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sifatnya goib. Setelah disambungkan lewat telepon, aku pun berbincang dengan orang yang ahli spiritual itu. Nama kamu siapa, Dek? Yatim, Mbah. Tolong siapkan air putih 1 gelas dan taruh handphone Ade di atas gelas itu. Setelah itu, dia membaca-bacakan doa. Tidak lama aku mendengar orang ahli spiritual itu kesurupan. Jin yang menggangguku. Aku mendengar lewat telepon bahwa jin itu bilang, Aku ingin membawa dia untuk kupersembahkan kepada temanku. dia di sini adalah aku yang dimaksud jin itu. Aku sempat tidak percaya dengan hal-hal semacam ini. Tapi memang ini yang kualami sendiri. Kakakku bertanya kepadaku, Dek, mau nanya apa kamu ke jin ini? sahut kakakku. Dengan nada masih tidak percaya, aku coba bertanya, Dari mana asal jin ini, Kak? lalu orang yang ahli spiritual ini bertanya kepada jin itu, apa yang kupertanyakan tadi. Di sini orang yang ahli spiritual itu seperti mempunyai 2 kepribadian. Yang satu pribadi si ahli spiritual itu, dan yang satu lagi si jin itu. Asal kamu dari mana? Jin itu pun menjawab, Saya dari Lampung, asli penghuni belakang rumah. maka mertuaku letaknya di belakang rumah sepupu. Aku mau membawa dia untuk kupersembahkan kepada temanku. Setelah jin berkata seperti itu, orang yang ahli spiritual pun sadar dan bilang, Jangan ganggu dia lagi. Pergi. Maafkan kalau ada ini ada salah. akhirnya aku disuruh minum air yang tadi disediakan di dalam gelas. Dan ternyata benar, beberapa menit setelah meminum air itu, alhamdulillah pendarahannya berhenti. Sama sekali tidak keluar lagi. Ini benar-benar pengalaman pertamaku dalam gangguan goib seperti ini. Kalau kata orang-orang, aku ini kesambat. Sempat tidak percaya, tapi saat mengalaminya sendiri, aku percaya. Dan lebih jaga sikap saling menghargai. Karena kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Bertemu lagi di episode berikutnya, hanya di